selanjutnya. Siapa yang rambutnya belum rapi, dirapikan dulu. Biar semangat menerima pelajarannya. Yang bener-bener nama tak dicukur. Dasinya pakai semua? Pakai. Nentek? Pakai. Sabuk ikat pinggang? Pakai. Kaos kaki, ayo. Sabuk. Sudah lupa semua? Terus selanjutnya kedisiplinan kalian ya. Nah, sekarang saya absen dulu. Adinda, Afra, Akhir, Ahmad Indah, Aira Cinta, Alifa, Ardian, Aziza, Elvina, mana? Inaya, Jeva, Julal, Kalila, Kalina, Kalisa, Lutfia, Muhammad Rasya, Firsa, Raya, Rifki, Rizky, Saira, Septiani, Cinta, Syifa, Uca, Veronica, Zahra. Yang nggak berangkat siapa tadi? Syifa tidak berangkat. Nah, kemarin kita sudah belajar apa? Polimer. Polimer itu apa? Apa aja? Tanda-tanda itu kode-kodenya? Maka dia masih ingat? PNPE. Terus? HDPE, LDPE, PSP, PS. Ya, sampai hafal ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengolahan air industri. Kalau kemarin kita belajar tentang plastik, tentang kemasan-kemasannya, sekarang kita belajar tentang air-airnya ya. Nah, nih, pernahkah kalian itu minum dari tap water? Tap water itu yang gimana? Yang langsung diminum itu ya, di tempat umum ya. Nah, teknologi pengolahan air apa untuk menghasilkan air keran layak minum? Kira-kira apa? Nah, sekarang kita belajar itu ya. Jadi air di industri itu dibedakan menjadi antara air keperluan proses dan operasi. Nah, terus air proses biasanya melalui zat yang ikut bereaksi atau keperluan lain yang bersifat kontak langsung dengan reagen. Sedangkan air operasi itu untuk apa? Untuk mengisi mesin boiler, pendingin dan penukar panas. Nah, standar untuk keperluan air proses itu bervariasi. Misalnya dalam industri tekstil, maka air yang digunakan, yang diperlukan adalah bebas sadar. Dalam industri farmasi memerlukan air bebas mineral. Jadi airnya itu sendiri-sendiri, tidak sama. Nah, untuk keperluan mesin boiler, air harus bebas sadar. Gas penyebab korosi seperti O2, CO2 dan senyawa SiO2. Nah, teknologi proses pengolahan air industri itu ada RO, panjangannya dari reverse osmosis. Terus yang kedua penukar ion, dan ketiga deaeration tower. Nih RO ya, itu alatnya RO. RO itu apa? Proses pemurnian air dengan memaksa air melewati membran semi-permeable menggunakan tekanan tinggi. Membran ini berfungsi menyaring partikel-partikel seperti ion, garam, logam berat, bakteri, virus, dan senyawa kimia lainnya. Kalian minumnya air apa di rumah? Minum apa? Masak sendiri atau RO? Masak sendiri ya, saya sudah masak sendiri. Kalau RO dia cuma praktek pahit kalau menurut saya, iya enggak? Iya. Terus penukar ion. Penukar ion adalah proses di mana ion yang tidak diinginkan ditukar dengan ion lainnya. Berdasarkan asalnya, penukar ion terdiri dari penukar ion organik. Kalian sudah praktek yang penukar ion, bilang? Sudah ya, nanti kalau plastiknya diusulkan ya. Terus penukar ion
ion Na. Saya udah pada ngantuk ya ini ya. Nah, nih langsung aja tak liatin video aja ya biar gak ngantuk ya. Nanti disimak. Ingat semua? Air memiliki molekul H2O terdiri dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Secara umum, air adalah salah satu unsur yang penting bagi kehidupan manusia untuk minum, mandi, cuci, masak, dan banyak kegiatan manusia yang menggunakan air bersih. Air bersih sebelum digunakan diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan air bersih secara umum terdiri dari 3 proses, yaitu proses fisika, biasanya dilakukan secara mekanis tanpa adanya penambahan bahan kimia. Contohnya adalah pengendapan, filtrasi, adsorpsi. Proses kimia, pada proses ini terdapat penambahan bahan kimia seperti klor dan juga tawas. Proses biologi biasanya memanfaatkan mikroorganisme sebagai media pengolahannya. Sumber air. Sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup ada 3. Yang pertama, air atmosfer. Air ini berasal dari atmosfer, biasanya bersifat lunak dan di dalamnya terlarut gas-gas CO2, N2, O2. Contohnya adalah air hujan dan air salju. Yang kedua, air permukaan. Air permukaan merupakan air baku utama bagi produksi air minum di kota-kota besar. Sumber air permukaan dapat berupa air sungai, air laut, air danau, air sumber atau mata air, waduk, empang, dan air dari saluran irigasi. Untuk air laut, air ini memiliki kandungan garam yang cukup banyak jenisnya, dan salah satu diantaranya adalah garam NaCl sebanyak 2,7%. Untuk air hujan, merupakan sumber air yang sangat penting terutama bagi daerah yang tidak memiliki atau memiliki sedikit sumber air tanah maupun air permukaan. Sumber yang ketiga adalah air tanah. Air tanah adalah air yang meresap dari permukaan tanah sampai ke lapisan batuan yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah yang dapat digunakan untuk keperluan makhluk hidup. Berikutnya, kita akan membahas mengenai siklus air. Berikut adalah gambar siklus air. Proses yang pertama adalah proses evaporasi atau penguapan. Ada 2 evaporasi, yaitu evaporasi air laut dan juga evapotranspirasi. Untuk evapotranspirasi, ini adalah proses evaporasi yang dikarenakan adanya proses transpirasi dari tanaman ataupun tumbuhan. Air dari proses evaporasi kemudian berkumpul di atmosfer dan mengalami proses kondensasi atau proses pembentukan awan. Awan kemudian didorong menuju ke daerah pegunungan. Setelah berkumpul, kemudian terjadi proses presipitasi atau turunnya air hujan. Air hujan yang turun kemudian mengalir di permukaan atau yang kemudian disebut sebagai aliran permukaan menuju ke air laut. Sebagian dari air hujan mengalami peresapan, melarutkan mineral-mineral tanah, dan membentuk aliran air tanah. Baku mutu air. Proses
pengolahan air bertujuan untuk memenuhi spesifikasi dan persyaratan dari kesehatan jika dikonsumsi atau spesifikasi dari peralatan yang menggunakan air tersebut. Air yang baik dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari secara garis besar harus memenuhi syarat, yaitu jernih, tidak keruh, tidak berbau, tidak berasa ketika diminum, bisa membuihkan sabun, dan ketika dipanaskan tidak meninggalkan kerak. Kandungan mineral cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. pH netral berkisar pada 6,5 sampai 8,5 dan bebas dari bakteri patogen. Berikutnya adalah air sada. Masih belum ikuti apa sudah nonton? Air sada adalah air yang di dalamnya terkandung garam-garam kalsium atau magnesium. Kesadaran air banyak ditemukan pada air yang bersumber pada daerah yang mengandung garam mineral dan kapur secara berlebihan. Kesadaran terhadap air disebabkan oleh senyawa ion magnesium. Gimana? Bisa memahami dari video tadi? Bisa. Apa isi yang terkandung dalam videonya itu apa? Air diolah secara yang pertama tadi apa? Fisika, terus kimia, terus biologi, ya, terus apa lagi? Nah, sumber air yang pertama air atmosfer itu ya dari air hujan. Nah, terus yang kedua air permukaan, terus air tanah. Nah, dari sini sudah paham atau belum? Sudah paham beneran. Kita lanjut di depan ya, lanjut di air limbah ya, tetap air tapi di air limbah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak? Nah, kalau tidak saya akhiri ya. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih Bu.